Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Okarisma dari kelas Retorika IKC. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah diberikan selama satu semester ini tentang konsep retorika. Jadi, istilah retorika muncul pertama kali di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, Yunani sedang mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat kebudayaan barat dan para filsufnya berlomba-lomba untuk mencari apa yang dianggap sebagai kebenaran. Retorika merupakan seni berbicara secara efektif dan efisien. Efektif di sini artinya adalah memberikan efek atau pengaruh, sedangkan efisien berarti tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Bagian atau ruang lingkup dari retorika dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah monologika yang terdiri dari pidato dan presentasi. Profesor Jalaluddin Rahmat mengkategorikan pidato berdasarkan isi pesan dan juga tujuannya menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah pidato informatif. Pidato ini bertujuan untuk memberikan atau menambah pengetahuan bagi pendengarnya. Contohnya adalah kuliah, kemudian makalah, wejangan informatif, dan lain-lain. Yang kedua adalah pidato persuasif. Pidato ini bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar agar mau merubah pilihan atau sikapnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pidato rekreatif. Pidato ini bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Contohnya adalah pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika berkunjung ke Indonesia. Dalam teori klasik retorika Aristoteles, disebutkan ada 4 jenis pidato dilihat dari cara mempersiapkan dan menyajikan pidato. Yang pertama adalah pidato impromptu. Terjadi pada saat tidak terduga untuk tampil di muka umum. Contohnya adalah pidato seorang pejabat di sebuah pameran. Yang kedua adalah pidato manuskrip. Pidato ini merupakan pidato dengan naskah yang dibaca dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga adalah pidato memoriter. Pidato ini dibaca berulang kali sembari diingat, namun dibaca tanpa teks. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pidato extempor. Teksnya ditulis namun tidak dibaca secara utuh. Selain pidato, presentasi juga merupakan bagian dari monologika. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai monologika, sekarang kita akan membicarakan dialogika yang juga menjadi bagian atau ruang lingkup dari retorika. Monologika sendiri berfokus untuk mempelajari wawancara atau tanya jawab, kemudian ada debat, diskusi, berargumentasi, dan juga bernegosiasi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi. Yang berikutnya adalah diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discussio atau discussum yang memiliki arti bertukar pikiran, dan dalam bahasa Inggris adalah discussion yang memiliki arti perundingan atau pembicaraan. Unsur-unsur diskusi terdiri dari moderator, panelis, kemudian ada notulis, ada peserta diskusi, materi diskusi, dan juga ada fasilitas. Yang selanjutnya adalah debat. Debat merupakan kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Lalu ada argumentasi. Menurut KBBI, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui kesepakatan. Nah, yang terakhir ada 5 teknik yang dapat menguntungkan ketika bernegosiasi. Yang pertama adalah tingkatkan skill mendengar. Kemudian yang kedua adalah hindari terbawa suasana. Yang ketiga adalah gunakan kecerdasan emosional. Yang keempat, mempersiapkan secara matang. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah berpegang teguh pada prinsip. Retorika menjadi salah satu keahlian yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Karena dengan mempelajari retorika, maka kita dapat memiliki kemampuan berbicara atau berkomunikasi yang baik. Nah, dengan kemampuan itu, maka kita akan memiliki daya tarik tersendiri dan bisa disegani oleh orang lain.